Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah, wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa walal hamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan bagi manusia. Tentu saja manusia sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak terlepas dari musibah atau bencana. Di antara musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yaitu musibah berupa bencana alam. Tetapi tahukah kita apa perbedaan dari bencana dan musibah? Kadang seseorang tidak bisa mendefinisikan antara musibah dan bencana. Padahal kedua-dua kalimat itu jika dibuka dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka sesungguhnya antara musibah dan bencana itu sangat berbeda dan sangat beda dari apa yang kita pahami sebelumnya. Bencana ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki dampak yang begitu luas. Setiap orang yang berada di dalamnya pasti akan terkena dari dampak akibat bencana. Sebagaimana bencana alam, orang-orang yang ada di sekitarnya, dari orang-orang mukmin yang tidak melakukan kerusakan alam, tidak melakukan kerusakan ekologi, maka orang yang di tengah-tengah terjadinya bencana, meskipun dia orang yang beriman, pasti akan terkena dampak akibat kerusakan dari orang-orang yang melakukan kerusakan alam. Sebaliknya ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bencana memiliki makna dampaknya, kalau musibah dampaknya adalah personal. Dia lebih banyak pada persoalan pribadi. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengacu di dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat 25, Allah taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada fitnah, kepada musibah atau bencana yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya diperuntukkan orang-orang zalim di antara kalian,
Dan ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Di dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu mengatakan di dalam ayat ini, maka bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengenai orang-orang zalim, bukan hanya mengenai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka-mereka yang berada di tengah-tengah itu, dari golongan orang-orang saleh, dari golongan orang-orang mukmin, dia juga akan terkena dampak bencana akibat perlakuan manusia. Maka ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa tujuan musibah itu Allah Ta'ala turunkan kepada manusia? Maka kalau kita mengacu dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Ta'ala memberikan musibah atau ujian, diantaranya adalah untuk menguji kehidupan manusia dan kematian manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan yaitu kehidupan dan kematian di antara manusia di dalam alam semesta ini, di antaranya adalah bertujuan menguji siapa di antara baik amalan-amalan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahukah kita apa yang menjadikan sebab bencana yang begitu hebat yang Allah Ta'ala berikan, turunkan kepada umat manusia? Di antara sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana yang begitu hebatnya, gempa bumi, banjir bandang, tsunami dan sebagainya, itu di antara penyebabnya adalah perbuatan syirik manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Nuh alaihissalatu wassalam di dalam berdakwah tauhid ini di tengah-tengah umat manusia menyeru kepada tauhid, tetapi mereka umat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tidak mengindahkan dakwanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan fa'akhadhahum tufan wa hum dhalimun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tsunami, menurunkan bencana yaitu berupa banjir bandang, disebabkan mereka telah berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ma'asyiral muslimin, di balik hikmah bencana atau musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala berupa syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di balik hikmah Allah Ta'ala turunkan musibah atau bencana kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hikmah yang paling agung di balik peristiwa yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Yang pertama, kata Nabi SAW, musibah yang ditimpakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jika dilakukan, dijalankan dengan kesabaran, maka musibah itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, hadis ini sahih
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Artinya, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah musibah menimpa seorang muslim sehingga dia mendapatkan luka dari duri yang mengenai tubuhnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah pertama musibah yang ditimpakan hamba kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, jika itu dilakukan dengan sabar, maka dia akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, itu yang kedua akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza habballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah Subhanahu wa taala menampakkan cintanya kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan akan menurunkan ujian berupa musibah. Maka sebagai bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah, ujian kepada setiap di antara kita. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah agung di balik musibah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang-orang di dunianya mendapatkan musibah berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga baginya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih, suatu saat di hari kiamat kelak ada dua golongan yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama adalah ahlul musibah. Golongan kedua adalah ahlul afiyah. Golongan ahlul musibah ini adalah mereka yang Allah taala uji dengan musibah yang begitu hebatnya di dunia. Kemudian dia sabar melaksanakannya. Kemudian yang kedua, golongan ahlul afiyah. Golongan ahlul afiyah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang ringan-ringan saja. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul afiyah ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan kedudukan orang-orang ahlul musibah dengan kedudukan yang tinggi di dalam surgamu?" Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Sesungguhnya hambaku itu ketika di dunia aku uji dengan ujian yang berat dan sabar dia melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ganjaran di surga dengan surga kedudukan yang tinggi." Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang ahlul musibah nantinya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi ujian yang berat. Karena kita tidak akan mampu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari perkara-perkara yang begitu hebatnya. Di antara doanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka min jahdil bala." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala, dari musibah yang berat. Wa darakis syaqqa, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesengsaraan hidup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala wa min su'il qada, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari takdir yang buruk yang akan mengenai diri kita. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala wa min syamatatil a'da, agar dilindungi dari musuh-musuh yang merasa senang ketika kita mendapatkan kegagalan hidup, ketika kita tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua
yang hadir ini semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, dari sengsaranya hidup, dari takdir yang buruk, dan dijauhkan dari musuh-musuh Allah yang merasa senang ketika kita mendapatkan kegagalan atau kekalahan dari musuh-musuh yang ada. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah taala kemampuan, kemudahan untuk melaksanakan apa-apa yang Allah taala tuntunkan kepada kita, wajibkan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.